SMSI, jumpa lagi di podcast Kongsi Kongko bareng SMSI. Kali ini Kongsi bersama dengan Coach Fania. Kita akan berbincang-bincang seputar Rafflesia Swimming Club Lampung. Yang mana Rafflesia Swimming Club Lampung ini telah banyak mencetak juara-juara dan atlet-atlet berprestasi untuk Lampung. Halo Coach Fania. Ya, halo. Ya, Coach, kita mau tahu dulu nih tentang Coach Fania ya. Dulunya Coach Fania ini salah satu atlet berprestasi di Lampung ya? Ya, saya awalnya sebelum menjadi pelatih saya adalah atlet. Saya udah beberapa kali ikut PON dan juga sudah cukup lama berkecimpung di dunia olahraga renang. Mulai dari usia berapa Coach kita? Saya awal pertama kali belajar berenang itu usia 6 tahun. Lalu mulai menjadi atlet dengan bergabung di klub renang itu sekitar usia 10 tahun. Kalau untuk di kategori pelatih ini ada nggak sih Coach kayak kejuaraan-kejuaraan khusus untuk pelatih? Kalau kejuaraan khusus untuk pelatih sekarang berbentuk master, kejuaraan master. Ya, mulai usia 25 tahun ke atas ada kelompok umurnya. Sampai nanti umur 50 tahun ke atas juga ada perlombaan. Coach masih bisa mengikuti? Masih bisa. Masih suka mengikuti? Udah nggak pernah sih kalau sekarang, karena sekarang sudah fokusnya ke melatih renang aja. Dulu Coach sendiri udah sampai sejauh mana sih menjadi atlet? Selama menjadi atlet renang terkait prestasi, terkait prestasi saya sudah pernah mengikuti kejurnas hampir setiap tahun, lalu juga naik lagi ke Popnas, lalu ke Porwil, ke PON. Saya udah ikut PON 6 kali. Terus dapat ide dari mana kita mendirikan? Coach ini juga sebagai owner Rafflesia Swimming Club. Saat ini iya, saya bersama adik saya Cindy itu kami owner sekaligus juga pelatih di Rafflesia. Itu berangkat dari mana sih kita bisa mendirikan klub sendiri? Ya, awalnya sekitar 5 tahun yang lalu, sekitar tahun 2018 itu kami sudah mulai ingin berhenti dari dunia atlet, lalu kita mencari peluang untuk di dunia kepelatihan, dan akhirnya ketika kita mulai dari nol, Rafflesia Swimming Club yang baru ternyata bisa bertumbuh sampai sekarang. Tahun berapa kita mendirikan Rafflesia Swimming Club? Rafflesia Swimming Club yang baru, New Rafflesia, itu berdiri tahun 2018. 1 Januari 2018. 1 Januari 2018. Ya. Sepanjang Rafflesia Swimming Club Lampung ini mengikuti kejuaraan, sudah berapa kali meraih prestasi? Khusus untuk klubnya sendiri Coach? Ya, yang karena kita dari 2018 lalu masuk ke 2019, 2020 itu terkena COVID, jadi 2 tahun sempat kita vakum. Lalu mulai dari 2021 akhir kita udah mulai ikut join kompetisi lagi. 2022 kita sudah 4 kali juara umum se-Lampung dan juga se-Sumatera sebagai best club terbaik. Dan di 2023 ini juga kami sudah 1 atau 2 kali ya gitu juga masih menjadi klub terbaik di Lampung. Setiap kejuaraan kita pasti selalu meraih juara. Ya, sejauh ini ya 2 tahun terakhir, 2 tahun terakhir. Yang paling berkesan kejuaraan yang kita raih di mana? Yang paling berkesan mungkin pada saat 2022 awal, itu pertama kalinya Rafflesia jadi juara umum se-Lampung. Di mana? Di Lampung, di Metro waktu itu. Jadi tapi itu kejuarannya seprovinsi Lampung gitu. Jadi itu setelah kita COVID lama, tidak ada kejuaraan sama sekali. Lalu ketika ada kejuaraan besar pertama kali se-Lampung, itu kami bisa meraih banyak medali dan juga kita bisa jadi juara umum untuk pertama kalinya di situ. Sampai saat ini sudah ada berapa banyak anak didik dan atlet di Rafflesia Swimming Club Lampung? Kalau saat ini untuk yang prestasi itu sekitar 70 anak untuk yang prestasi, belum termasuk Learn to Swim. Learn to Swim itu yang baru pemula belajar berenang. Anak-anak yang baru-baru belajar ini nanti akan jadi atlet di klubnya atau terpilih atau seperti apa? Enggak sih, sebenarnya kalau dari pemula atau beginner itu enggak semuanya bisa prospek atau berminat menjadi seorang atlet gitu. Jadi tergantung dari keinginan sang anak, juga motivasi orang tua, dukungan orang tua, seperti itu sih Mbak. Kira-kira harus butuh waktu berapa lama sih Coach untuk membina bibit-bibit baru? Kalau dari nol, dari beginner yang benar-benar nggak bisa berenang, itu kalau dia talent,
mungkin sekitar 2 tahun. 2 sampai 3 tahun baru dia bisa punya prestasi ya, bukan cuma sekedar juara-juara dan bisa gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang bisa ke nasional gitu, atau misalkan se Sumatera dulu atau senasional, itu sekitar 4 sampai 5 tahun baru bisa terbentuk. Kalau dia talent banget bisa kurang daripada itu. Sejatinya saat anak-anak ingin belajar renang ini baiknya dimulai usia berapa, Coach? Pada dasarnya bayi pun sekarang sudah ada kelas berenang. Tapi kalau memang ingin yang produktif gitu, pada saat belajar mungkin sekitar 5 tahun itu minimal untuk bisa belajar berenang, lebih potensial. Bagaimana sih strategi dari Rafflesia Swimming Club Lampung untuk membina atlet hingga banyak menjuarai berbagai kompetisi? Banyak faktor seorang atlet bisa menjadi juara, dan juga banyak faktor bagaimana sebuah perkumpulan renang itu bisa menjadi juara umum, menjadi juara. Gitu. Jadi harus ada kerjasama antara atlet, orang tua, pelatih, dan juga faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilan prestasi renang seorang atlet. Yang pasti itu harus disiplin, itu udah kunci utamanya, udah harus disiplin. Kalau dari Rafflesia sendiri menekankan disiplin. Iya, itu modal awal. Modal awal itu adalah harus disiplin. Lalu setelahnya ya tekun, rajin, dan sebagainya. Sulit tidak untuk membina para anak-anak ini menjadi atlet? Sangat sulit. Suka dukanya apa, Sangat Coach? sulit. Sukanya dulu kali ya. Iya. Kalau sukanya ya karena ketika kita berhasil bawa anak didik kita menjadi juara, itu ada kepuasan sendiri buat kita. Sebagai seorang pelatih itu kita happy gitu kan, bangga, puas. Tapi dukanya ya banyak, karena untuk melatih seorang anak menjadi seorang atlet yang berprestasi itu nggak gampang gitu loh. Jadi banyak faktor, banyak faktor luar yang eksternal yang kadang-kadang justru anak yang potensial gara-gara ada faktor luar eksternal jadi tidak bisa berprestasi. Gitu. Coach, banyak nih ibu-ibu netizen yang bertanya ya, mereka yang ingin menyekolahkan anaknya di klub-klub renang atau privat renang itu takut coachnya galak gitu. Kalau di Rafflesia sendiri gimana sih, Coach? Kalau yang di kelas pemula, beginner, kayaknya nggak ada yang galak coachnya gitu ya, nggak ada yang galak, semuanya oke lah, karena kita pada saat beginner kelas itu kita prosesnya adalah kita mengajar, jadi sama seperti di sekolah gitu, nggak ada ya kalau tegas iya, tapi kalau misalkan unsur memarahi dan lain sebagainya itu tidak ada. Tapi beda dengan kalau di klub renang yang sudah proses melatih, yang judulnya adalah melatih, itu pasti berbeda dengan mengajar gitu. Kalau melatih kita otomatis ya ada penekanan sendiri gitu ya, pressure sendiri untuk atlet meskipun usianya mungkin masih kecil, tapi karena tujuannya adalah untuk menjadi seorang atlet yang kehidupannya juga tidak mudah, otomatis itu akan lebih pressure-nya lebih tinggi. Coach, ada target-target kita ke depannya nggak nih? Target ke depan mungkin kalau jangka pendek itu kita ada menargetkan atlet-atlet kita untuk bisa lolos PON, sebanyak-banyaknya lolos PON. Kalau untuk jangka panjangnya otomatis bisa berprestasi, kalau sudah lolos PON itu bisa berprestasi di PON. Lalu kalau misalkan untuk atlet-atlet junior, kita targetnya adalah bisa mencapai personal best time yang sebaik-baiknya di setiap perlombaan gitu. Lalu kalau sudah dapat personal best time, otomatis nanti juara juga akan mendatangi. Untuk jadwal latihan di Rafflesia Swimming Club sendiri bisa disebutkan nggak, Coach? Kami latihan dari hari Senin sampai Sabtu setiap hari. Itu terdiri dari latihan fisik, dryland, dan juga latihan berenang. Gitu. Dan kami terdiri dari beberapa grup untuk kategori sesuai dengan kemampuan atlet masing-masing. Itu bagi atlet. Yang bagi pemula sendiri? Kalau bagi pemula nanti ada beberapa jadwal yang bisa kita sesuaikan dengan availability dari pelatih dan juga dari calon murid yang akan bergabung bagi para beginner. Bagi para murid yang ingin bergabung sendiri bisa menghubungi kemana, Coach, kira-kira? Iya, bagi yang ingin bergabung dengan Rafflesia Swimming Club itu bisa
baik pemula yang belum bisa berenang sama sekali, yang beginner, benar-benar pure beginner, ataupun yang memang sudah bisa beberapa gaya renang tapi ingin meningkatkan kualitas renangnya, kualitas kemampuan renangnya, itu bisa bergabung di kami itu dengan menghubungi kontak di 0821 8222 5067 atau bisa add juga Instagram kami di @rafflesia swimming club. Lalu di Rafflesia itu tujuannya juga bukan hanya mengejar prestasi, tapi bagi yang ingin memang anaknya punya kegiatan ekstrakurikuler ataupun memang anaknya ingin punya skill kemampuan renangnya itu lebih baik, itu bisa bergabung di kami. Jadi bukan semata-mata kita di klub itu hanya mengejar prestasi-prestasi, tapi kalau memang itu hanya ingin menjadi kegiatan additional atau ekstrakurikuler bagi para anak di waktu senggang, itu bisa dilakukan di kami. Oke coach, nanti kita akan mendatangkan salah satu atlet mungkin dari klub Rafflesia Swimming Club yang Boleh. akan diwawancarai ya. Ya, oke, boleh. Sekarang kita kedatangan atlet binaan Swimming Club Lampung dan kita mau tanya-tanya nih, gimana nih? Boleh. Ini dengan siapa? Faruk Ibnu Sina. Faruk Ibnu Sina. Faruk ini sekarang statusnya apa sih? Pelajar. Pelajar di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Oke, kelas berapa? Kelas 1 SMA. Kenapa Faruk bisa tertarik ikut renang? Awalnya disuruh aja sama orang tua. Nah, Terus dicoba, ya diterusin sampai sekarang. memang suka. Suka. Sejak kapan sih kita berlatih renang? Sejak Januari 2018 saya bergabung Rafflesia. Oh, sudah lumayan lama juga ya. Banget. Sejauh ini prestasi apa aja yang udah kita raih? Kemarin CH juara 3, FAI juara 2, Kerasi juara 1, dan tingkat Sumatera lainnya. Oke. Terakhir apa nih prestasi yang kita raih? Kemarin baru banget CH, itu internasional se-Asia Tenggara di Jakarta. Kita udah berapa banyak medali yang kita raih? Alhamdulillah cukup banyak, Hmm. lumayan. Emas ada berapa nih? Mas, kalau nasional ada 4 kayaknya. Kalau provinsi banyak, Sumatera juga banyak. Keren ya. Kalau perunggu atau perak kita sih Perunggu juga alhamdulillah banyak. yang paling jauh kita bertanding kemana? Ke Jakarta, CH. Karena tingkatnya internasional. Oh keren. Itu kita meraih medali apa? Juara 3 perunggu. Juara 3 perunggu. Di Rafflesia Swimming Club Lampung ini pola latihannya seperti apa sih? Kalau boleh tahu? Pola latihan, Disiplin, tegas. disiplin, Galak tegas, coachnya. mandiri, galak, semua ada. Oh, ada Enjoy semua. juga sebenarnya. Kita latihannya setiap hari. Minggu libur, Oh, tapi setiap hari ya. Seminggu full, minggu libur. minggu libur. Di mana? Di Di Kolam. Pahoman. kolam renang Pahoman. Hmm. Faruk pernah ada kendala-kendala nggak dalam renang kayak cedera Kalau atau cedera sih nggak fatal-fatal amat, tapi tipis-tipis aja. Kayak kepleset doang gitu. Kualifikasi saya pernah 3 kali malah. kenapa itu? Ya salah pembalikan, salah teknik, salah semua. Agak Bisa lumayan dibis. berat nggak sih jadi atlet renang ini? Lumayan. Tapi kenapa bisa terus mau jadi atlet? Ya latihan terus dan berdoa. Faruk kan punya adik-adik yang junior nih ya. Hmm. Apa sih tips-tipsnya buat adik-adik junior yang mau ikutan di latihan renang ini? Ada nggak? Supaya nggak kram. Iya supaya mereka semangat untuk mengikuti latihan renang ini. Supaya semangat. Ada nggak motivasi quotes ya, kalau anak muda ya dari Faruk sendiri? Saya nggak punya coach sih. Semuanya latihan aja. Nah, Semangat. Soalnya kalau dapat medali itu enak rasanya. Jadi makin semangat. jadi makin semangat ya ketika dapat medali ya. Ya. Dari sekolah sendiri ada nggak dukungan bagi seperti Faruk ini yang sudah berprestasi di renang?
dukungan sih alhamdulillah ada terus ya, soalnya ini juga lagi disband dari sekolah supaya latihan. Latihan boleh di-spend. Boleh. Ada tips dari coachnya sendiri nggak sih buat anak-anak didiknya di Rafflesia? Iya. Kayak misalnya ikut mengatur pola-pola Ya kurang lebih begitu sih. tidur gitu. Tidur 8 jam sehari cukup lah. Latihan fisik sebelum renang, Kalau sebelum berenang lari aja cukup. lari cukup. Berapa kali putaran kolam renang? 10. Oh, Minimal lumayan. Ya Faruk kan banyak nih teman-teman sebayanya Faruk kan sekarang lagi asik-asiknya main game, main sosmed, sedangkan Faruk ini sibuk di latihan itu. 10. Ya. Kan latihan buang sekolah ya. Main gamenya di sekolah aja, sama main game pas malam gitu. Oh tetap bisa ya? Bisa. Jadi nggak menyita waktu bermain ya? Enggak. Tetap bisa mengakali ya. Kita kalau latihan renang berapa lama sih? Berapa jam sih? Pagi 2 jam, sore 2 jam. Itu kalau mau ikut kompetisi? Sama, mau ikut mau nggak ikut tetap kayak gitu. Oh, jadi kalau misalnya kita latihan dispensasi, walaupun tidak ikut kompetisi tetap dispensasi. Tetap bisa. Tapi kalau lagi nggak deket lomba sih kayaknya nggak butuh dispen. Oh, memang sudah mengerti ya sekolahnya ya. Oke, Sobat SMSI, perbincangan dan Faruk mengakhiri perjumpaan kita semua. Terima kasih Faruk. Sama-sama.